فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih dalam syarah hadis Al-Ali wan Nazil. Hadithul Ali wan Nazil, di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap hadis yang kurang rijal perawinya, maka itu adalah hadis yang ali. Dan lawannya, kebalikan dari itu, yang banyak perawinya, maka itu adalah hadis yang nazil. Jadi ada al-ali didunuzul, lawan dari di bawah. Wa huwa syai'un murtafi'un ala ghairihi, dan dia adalah sesuatu yang lebih tinggi atas selainnya. Itu makna ali secara bahasa. Adapun istilah, huwal haditsul ladzi qalla rijaluhu atau qalla adadu rijali isnadihi. Huwal haditsul ladzi qalla adadu rijali isnadihi binisbati ila sanadin akhar yaridu dzalikal hadits bi'ainihi bi'adadin aktsar. Dia adalah hadis yang sedikit jumlah perawi sanadnya. Sedikit, cuma 2, 3, 4. Dibanding sanad selainnya yang datang dengan hadis yang sama. Yang datang dengan lebih yang jumlah perawinya lebih banyak. Jadi hadisnya sama, hanya saja sanad yang pertama lebih sedikit dan sanad yang kedua lebih panjang, lebih banyak. Jadi yang sedikit ini dinamakan hadis ali dan yang panjang ini dinamakan hadis nazil. Dan kita telah mengambil jenis-jenis hadis ali. Yang pertama, ulu al-mutlaq. Ulu al-mutlaq, yaitu yang dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ulu al-mutlaq. Adapun ulu nisbi, ulu an-nisbi, ka yakuna aliyan ila syaikhin min masyayikhi sami'ahu minhu. Jadi bukan ali secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada salah seorang syekh dari para masyayikh, dari guru yang dia mengambil darinya. Seperti fulan qabla fulan bisanatin, yaitu ada satu dari guru, ada 2 perawi misalnya yang meriwayatkan dari fulan ini untuk satu hadis yang sama. Yang pertama mendengar lebih duluan daripada yang kedua. Berbeda jangka waktu sekitar 1 tahun. Maka mereka mengatakan bahwasanya sanad yang fulan yang lebih dulu mendengar dari syekh ini itu ali daripada sanad yang kedua ini, yang mendengar setelahnya sekitar 1 tahun setelahnya. Nah, ini namanya ulu nisbi, benisbah ila sanad asma, waktu dia mendengar darinya. Yang ketiga, ayakuna aliyan ila kitab syaikhin min masyayikh, yaitu ahli dari sisi sampai ke kitab salah seorang syekh dari masyayikh, dari guru-guru. Mislu ayyarwiya rawin sunan Abi Dawud
min tariq Zaki ibn Abdul Azim wal akhar yarwihi min tariq An-Najib Al-Khuzai. Contohnya, seorang perawi meriwayatkan Sunan Abi Daud dari jalur Zaki bin Abdul Azim, dan perawi yang lain meriwayatkan Sunan Abi Daud dari jalur Najib Al-Khuzai. Qalu min haitsu maut Zaki qabla maut Najib falladhi sami'a min Zaki yakunu qad ala li'anna dhaka mata qabla hadha. Nah, li'anna ala fi sima' li'anna dhaka mata qabla hadha. Sehingga mereka mengatakan yang mendengar dari Zaki bin Abdul Azim, karena dia meninggal lebih dulu daripada Najib, maka sanadnya lebih tinggi, lebih adi dari sisi as-sima' daripada yang mendengar dari Najib, karena dia meninggal setelahnya. Dia masih hidup setelahnya, sehingga sanad kepada Zaki bin Abdul Azim itu lebih tinggi dan ali daripada sanad kepada Najib Al-Khuzai. Yang keempat, au min haitsu ului aidan ila kitab min al-kutub yaquluna fulanun lahu sanadun ali ila sahih al-Bukhari. Nah, jadi yang keempat adalah sanad ali dari sisi ditinjau dari sisi kitab, dari kitab-kitab hadis. Misalnya fulan punya sanad ali kepada sahih Bukhari, yaitu jarak antara dia dengan sahih Bukhari sedikit. Nah, dibanding riwayat atau sanad-sanad yang lain, fulan ada perawi yang lain lebih panjang. Ini namanya ulu al-nisbi, binisbah ila kitab. Ditinjau dari kitab ini atau dari syekh fulan, dari sisi umur, waktu dia mendengarnya, atau jarak antara dia dengan syekhnya. Misalnya dari syekh dari masyayikh ahli sunnah as-siqat al-athbat, misalnya az-Zuhri. Fulan mengambil dari Zuhri, jaraknya dekat. Maka dibanding dengan yang lainnya masih beberapa perantara lagi, maka dikatakan ini lebih alih, sanadnya lebih alih. Atau dari sisi waktu meninggalnya. Demikian dari sisi kitab, dari suatu kitab al-hadis misalnya, seperti Sahih Bukhari, maka dikatakan fulan punya sanad alih ke Sahih Bukhari, itu dekat. Sampai ke Sahih Bukhari hanya satu perantara atau dua perantara. Ada yang lain meriwayatkan mungkin 3 atau 4 atau lebih. Aw ila Sahih Muslim a'la min fulan min haitsu sanadih. Nah, atau kepada Sahih Muslim lebih tinggi dari fulan dari sisi sanadnya, itu sanaduh. Aw min haitsu qulu ila imam min a'immati yaquluna fulan lahu sanadun ali ila ibn Jurayj aw sanadun ali ila al-A'mash aw az-Zuhri aw ahadun min al-a'immatil huffaz. Nah, dari salah satu a'immah fulan memiliki sanad yang tinggi kepada fulan dari para a'immatul huffaz, baik itu kepada Ibnu Jurayj atau A'mash atau Zuhri atau Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri dan selainnya dari para a'immatul huffaz, jaraknya untuk dia meriwayatkan dari fulan ini dekat 1 atau 2 perawi saja. Yang lain meriwayatkan dengan perantara 4 atau lebih misalnya. Maka dikatakan bahwasanya dia memiliki sanad ali kepada fulan. Nah, itu namanya nisbi, binisbah ila fulan. Kemudian beliau memberikan tambih di sini, wala yang bagi ayyutanafasa fihi ma al-i'radi 'anil ilmi wat ta'limi wal 'amali li'anna hadha matmum idza kana liqasdil ului wal i'rad 'anil ilm. Dan tidak sepantasnya untuk berlomba-lomba dalam mengambil hadis ali yang mengantarkan kepada berpaling dari ilmu dan ta'lim. Pokoknya fokus dia yang menjadi inti di sisinya dan puncak tujuannya hanya hadis ali saja, tanpa mengilmui dan mempelajari serta mengajarkannya.
Dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Yang terpenting setelah mengetahui dan mengajarkan adalah mengamalkan. Apabila dia sampai ke tingkat ini, maka ini tercelah. Apabila dia tidak ada yang dia tuju kecuali hadis Ali dan berbangga dengannya, tapi tidak mengamalkannya dan jauh dari beramal dengan hadis serta ilmu yang dia dapatkan, maka ini tercela. Az-Zahabi lahu kalamun nafis fi hadza. Imam Az-Zahabi punya kalam yang indah dalam permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, yang menjadi tujuan utamanya hanya mendapatkan sanad tinggi. Pokoknya mau sama Syekh fulan, ingin dapat sanad dari Syekh Al-A'lam fulani misalnya, dari orang yang sudah memiliki mungkin umur yang kibar misalnya, atau dari a'immatu al-a'lam yang masih tersisa dari di zamannya misalnya. Tapi yang menjadi puncak tujuannya hanya itu, tanpa mengamalkan ilmunya, dan tujuannya hanya untuk berbangga bahwa saya setelah mendapatkan sanad ini langsung dari fulan, namun dia tidak mengamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Sanad Ali tapi hadis yang dia diriwayatkan tidak diamalkan dan tidak diterapkan, maka apa manfaatnya? Wa fi tadrib rawi fi dhammi man lam yantabih lil amal. Demikian dalam tadrib rawi terdapat celaan bagi siapa yang tidak memperhatikan perkara beramal dengan ilmunya. Wa inna ma qasduhu riwayah wal uluwi qasduhu ar-riwayah wal uluwa fiha. Yang menjadi maksud dan tujuannya hanya periwayatan dan sanad yang ali padanya. Inna qalilal ma'rifati wal mahbarah yamshi wa ma'ahu ajza'un mahbarah wa ma'ahu awraqun yaduru biha ala syaikhin wa ajuz la yadri fiha ma yajuz wa ma la yajuz. Nah, sungguhnya orang yang qalil ma'rifah wal mahbar, sedikit ilmu dan pengetahuannya, dia berjalan bersama bagian-bagian dari alat tulis dan kertas-kertas, dia duru biha, yaitu mengelilingi orang-orang para syekh dan orang-orang tua. Jadi dia mau cari orang sangat tinggi, ajuz. Tapi la yadri fiha ma yajuz wa ma la yajuz. Tapi dia tidak tahu pada ilmu yang dia bawa itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Celaan bagi siapa yang tidak beramal dengan ilmunya. Hanya pokoknya punya sanad ali. Nah, wa abiyatun ukhra, demikian bait selainnya di sini wa musannifun, tapi ketika kita rujuk kepada sumber wa muhadditsun qad sara ghayatu hammihi ajza'an yarwiha an ad-dimyati, dan muhaddits yang telah menjadi puncak tujuannya hanyalah juz-juz yang dia riwayatkan dari Dimyati, dan Dimyati ketika itu termasuk dari ahli hadis yang memiliki sanad yang ali. Wa fulana tarwi hadisan aliyan wa fulanu dzaka yarwi anil asbati. Nah, dan fulana meriwayatkan hadis yang ali, dan fulan dia meriwayatkan dari al asbat, yaitu keturunan yaitu nazil. Al asbat berarti al ahfad, yaitu para cucu. Maksudnya isyarat kepada hadis nazil. Nah, fulana meriwayatkan hadis ali, dan yang fulan itu cuma asbab, yaitu tingkat rendah, hadis nazil. Wal farqu baina azizihim wa gharibihim wa afsahu anil khiyati wal hanati. Nah, dan bisa yang paling puncak yang dia tahu apa perbedaan hadis aziz dan hadis gharib, serta paling fasih dari ucapan khabat wal hanat, yaitu khabat dan hanat ini adalah laqab Isa bin Maisarah Abu Musa, dan dikatakan juga Abu Muhammad Al-Ghifari Al-Madani. Asalnya dari Kufi,
Tapi dia memiliki julukan 3. Khayyat, hannat, wa khabbab. Khayyat, wa hannat, wa khabbab. Berkata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, kana khayyatan thumma taraka dzalika wa sara hannatan thumma taraka dzalika wa sara yabi'ul khabbab. Nah, berkata Ibnu Ma'in, dia pindah-pindah profesi. Pertama jadi tukang jahit, ahlul hadis, jadi tukang jahit. Nah, kemudian dia tinggalkan profesinya itu, berpindah menjadi hanat, yaitu hanat ini hanut, yaitu yang pekerjaannya membuat wangi-wangian yang biasa digunakan untuk mayit, jenazah. Nah, karena itulah hanut yang digunakan untuk mengusap atau memberikan jenazah yang telah meninggal sebagai wangi-wangian baginya. Kemudian khabat, yaitu tukang buat cap untuk mengecat binatang. Taib, asyahid dia banyak berpindah-pindah, akhirnya dia memiliki banyak julukan. Ada yang ketika meriwayatkan khabat, ketika masih khayyat, berpindah hammad, berpindah khabat. Nah, jadi syahid di sini, jadi orang yang demikian ini hanya fokus sama yang semacam ini, riwayat Ali dan Nazil, kemudian dari Dimyati dan seterusnya. Demikian paling pintar, fasih kalau mengucapkan bahwasanya fulan ini khayyat, khabat, dan paling dia tahu semua masalah rijal. Baik. Dan di sini juga kita mendapati bahwasanya ahlul hadis mereka ada di antara mereka Bazzar, itu dinisbahkan kepada pekerjaannya, dinisbahkan kepada profesinya, profesi yang sederhana. Subhanallah, tapi mereka ahlul hadis, mereka tidak merasa enggan dan merasa berat untuk melakukan demikian. Adapun orang-orang sekarang maunya proposal saja, proposal sebar, tidak mau turun kerja. Nah, minta-minta ke sana ke sini, merendah. Ada di antara mereka sayyad, tukang jual minyak, sehingga dikatakan sayyad, zaid. Dan seterusnya. Imam Ahmad bahkan pernah menjadi buruh untuk mengangkat barang di pasar karena kekurangan atau kehabisan perbekalan ketika belajar dengan Abdul Razak Ibnu Hammam di Yaman. Dan mereka tidak berat. Imam Ahmad, imam, seandainya dia buka kotak amal mungkin penuh itu. Tapi tidak. Mereka sabar atas keadaan mereka yang sederhana dan iffah. Bahkan dinukil dari Hasan Al-Basri, ketika ingin membeli sesuatu, kata dia, ini khusus untuk kamu karena kamu Hasan Al-Basri, saya kasih harga khusus. Maka dia tinggalkan, tidak mau dia seperti itu. Kasih saya harga seperti manusia. Nah, menunjukkan iffahnya mereka, menjaga harga diri dan kehormatan mereka. Adapun sekarang kalau kita mengatakan demikian, khalas, dicerca dan celah oleh mereka. Sementara bagaimana para anbiya ketika berdakwah? Dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah siapa? Ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, yang tidak meminta kalian upah atas dakwah mereka. Wa hum muhtadun, sementara mereka mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Demikian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad, "Qul la as'alukum alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, saya tidak meminta kepada kalian upah atas dakwah saya. Wa ma ana minal mutakallifin, saya tidak melakukan dan tidak takalluf, membebankan suatu. Demikian dalam surat Hud, para nabi disebutkan di situ, Nabi Nuh, Nabi Hud, "Qul la as'alukum alaihi ajran, in ajriya illa 'ala Allah." Saya tidak meminta kepada kalian upah atas dakwah saya ini. Nah,
pahala saya diminta atas Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa Allah. Dan seterusnya dalil yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir dan menghujat mereka. Kenapa? Karena tidak menerima dakwah para Rasul, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia meminta kalian upah sehingga kalian akan mendapat terbebani, terpikul hutang? Wah. Nah, ini sebagai celaan maka bahwasanya Rasul tidak meminta upah atas dakwah itu. Kenapa kalian tidak menerimanya? Nah, terkadang orang karena tidak mau mengeluarkan uangnya akhirnya tidak mau menerima dakwah. Takut diminta upah. Tidak. Rasulullah SAW tidak meminta upah sama sekali. Nah, maka ini sebagai hujatan atas orang-orang kafir. Kenapa kalian tidak mau menerima dakwah yang benar? Apakah meminta ini fa'anfahum mukramun dan seterusnya? Tidak sama sekali. Di zaman sekarang malah ilmu dijual. Mau masuk pesantren ini minimal dana, ongkos pendaftaran, ongkos ini dan seterusnya. Banyak sekali. Belum SPP-nya per bulan. Nah, sampai yang bisa belajar cuma orang-orang yang punya saja. Tidak ada sama sekali contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Bahkan para salaf mencela orang yang minta upah alat tahdits. Menyampaikan satu hadis bayar. Satu hadis bayar. Datang atar salaf mencela orang-orang yang demikian. Nah, sampai Imam Ahmad ditanya dengan orang yang demikian, la ta'khudhu anhu wala karamah. Atas makna ini, jangan ambil hadisnya dan tidak ada kehormatan baginya. Ketika dia menjual hadis, satu hadis sekian tarifnya. Nah, wa Abu Fulan masmuhu wa manil ladhi bainal anami muqallibun atau mulaqqabun bisanati bisinat. Nah, bisinati. Dan Abu Fulan siapa namanya dan siapa yang di antara manusia yang diberi lakab Abu Sinat. Nah, jadi ini istilah-istilah ahlul hadis semuanya. Ini Mahmud terpuji apabila disertai dengan amal. Disertai dengan amal. Dan ini adalah faedah-faedah yang gharib. Bahwasanya siapa yang memiliki hadis Ali, Aziz, gharib. Demikian siapa yang lakabnya Khayyab, Wahanab, Wakhabbab, Fulan. Demikian siapa yang lakabnya Sinad dan seterusnya. Apabila disertai dengan amal. Tapi kalau disibukkan dengan ini saya terus tanpa diamalkan, apa gunanya? Nah, hatta fal ilmu bil amal. Ilmu itu tujuan utamanya, buahnya adalah diamalkan. Tapi apabila dia mengetahui perkara ini ditambah dengan amalan dan kokoh di atas sunnah, maka tentu ini arfa, tentu lebih afdal dan lebih utama dan memiliki ilmu yang luas, masya Allah. Nah, cuma tapi kalau itu saja jauh dari amalan, bahkan yang wajib pun belum tentu diamalkan, masalah ya. Atau justru jatuh kepada penyimpangan syariah, maka ini tidak bermanfaat. Masalah ya. Wa ulumu dinillahi narat jahratan hada zamanun fihi toyun bibisati. Nah, dan ilmu-ilmu agama Allah telah menyuruh dengan terang-terang bahwasanya zaman ini terdapat toyun bibisati, yaitu melipat tikar. Ini celaan bagi siapa yang tujuannya hanyalah hadis Ali atau sanad tinggi, demikian syekh kibar dan seterusnya, tapi amalan nihil. Sama seperti keadaan hizbiyun, syekh kibar dan seterusnya, tapi fatwanya sendiri diselisihi. Fatwanya sendiri diselisihi. Cuma yang sesuai hawa nafsu saja dia. Masalah lagi. Di antara fawaid hadis Ali adalah al-khata' fil Ali aqallu minan nazil. Kesalahan dari periwayatan Ali itu lebih sedikit daripada hadis nazil. Kenapa? Karena dekat. Nah, jaraknya masih dekat sehingga kemungkinan kesalahan timbul padanya jarang, sangat sedikit. Dibanding hadis nazil yang sangat banyak perantaranya. Bisa jadi ada tambahan atau ada waham, salah
kekeliruan dalam penukilan dan seterusnya. Tapi selama itu hadis yang sahih, maka yang bagi syak padanya, tidak sepatasnya untuk ragu pada perkara yang demikian. Apalagi talaqatul ummah bil qabul, diterima oleh umat dengan penerimaan. Baik, alhamdulillah dengan ini kita telah selesai dari pembahasan hadis Ali wan Nazil, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis al-mauquf, hadis yang al-mauquf.